Nah, kami berbagi juga dengan Biro OSDM yang ada di Sekjen. Kemudian slide berikutnya, Ibu Bapak semua tentu sudah sangat paham dan mendengar bahwa paradigma baru dari Kemdikti-Saintek yaitu Dikti-Saintek berdampak, kampus berdampak, ini tentu yang kita lakukan bersama-sama untuk melakukan kontribusi bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian slide berikutnya saya akan masuk ke beberapa layanan yang ada di Direktorat Sumber Daya. Di Direktorat Sumber Daya itu kurang lebih ada 6 layanan utama untuk kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dosen. Yang pertama yaitu terkait dengan pemutakhiran dan perubahan data dosen atau pemutakhiran data dosen yang biasa kita kenal sebagai PDD. Yaitu untuk memastikan data dosen akurat di data yang ada. Kami menggunakan sistem terintegrasi yang kita sebut dengan sistem. Kemudian pengelolaan kinerja dosen, yaitu BKD, LKD, BKD di sana. Kemudian proses kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian yang berikutnya, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan kualifikasi dosen, dan integritas akademik. Jadi kurang lebih dalam hal pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia itu ada 6 hal di atas. Baik dari implementasi, dari kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Kemudian slide berikutnya. Ibu Bapak semua, ini sedikit memberikan gambaran untuk refleksi bersama data dosen di IPDN. Kami ambil dari data sister tanggal 8 Desember 2025. Nanti mohon kalau ada hal-hal yang kurang akurat, mohon bisa segera kita lakukan komunikasi untuk proses pemutakhiran. Dosen aktif ada 296 dan dosen tetap ada 279. Profesor ada 18, berarti kurang dari 10% ya ini. Kemudian dosen tersertifikasi, dosen mempunyai serdos ada 215, berarti alhamdulillah nih ya, sudah sebagian besar mendapatkan sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, ini gambaran mengenai jenjang pendidikan. Kami minta perhatian, ini ada yang masih S1 sepertinya belum melakukan update atas nama Pak Sahrir karena di jenjang pendidikannya masih S1 karena jenjang pendidikan terendah dari dosen adalah S2 atau magister. Jadi mohon nanti bisa disampaikan untuk dilakukan perubahan atau pemutakhiran data. Untuk yang kalau kita lihat di data yang ada, sebagian besar ada di S2 yaitu sebagian besar sudah S3 ya. Ini ada 131, nomor 2 S2 126, S2 terapan 37, S3 terapan 1. Alhamdulillah ini ya, IPDN punya resource atau sumber daya dosen yang sangat bagus gitu ya, sangat baik. Sehingga nanti mungkin ada strategi-strategi supaya yang S2 atau yang masih magister ini bisa ada proses peningkatan kualifikasinya. Kemudian slide berikutnya, masih ada PR1 tadi, mohon bantuan Ibu Bapak semua untuk segera dilakukan pemutakhiran data, karena kita tidak boleh ada dosen yang masih S1. Kemudian yang berikutnya, jumlah dosen berdasarkan slide berikutnya saja. Oke, slide berikutnya. Satu slide berikutnya. Sebagian besar PNS ya, nanti kami sampaikan juga kebijakan mengenai PNS. Kemudian yang serdos tadi sudah, rumpun ilmu. Kemudian slide berikutnya. Tren sertifikasi, alhamdulillah ini tahun 2025 melonjak tajam ini ya sepertinya ya Ibu Bapak semua. Jadi dari jumlah yang ada mendekati hampir semua tersertifikasi dosen ya. Memang rata-rata nasional yang tersertifikasi dosen itu 55%. Ini sudah di atas rata-rata nasional. Kemudian slide berikutnya. Ini yang berdasarkan jabatan fungsional ya Ibu Bapak semua. Kita lihat di tahun 2025 dari data yang ada dari
AA, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Kemudian slide berikutnya, kami akan mulai dengan fondasi dari karir, yaitu beban kerja dosen atau BKD. Beban kerja dosen ini, slide berikutnya, jangan kita pandang sebagai beban Ibu Bapak semua, karena ini adalah amanah di undang-undang yang kita pakai sebagai salah satu instrumen yang kita gunakan untuk merekam aktivitas dosen di dalam pelaksanaannya semester ini, semester lalu, semester yang lalunya. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu terregister atau terekam di sistem tersebut. Dalam pelaksanaan Tridharma, baik itu pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Kami sampaikan BKD ini adalah amanah di dalam undang-undang. Guru dan dosen dan BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Kemudian untuk ketentuan kriteria yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Slide berikutnya. Ini tentu kontribusi LKD, laporan LKD, BKD, salah satunya untuk indikator dari perguruan tingginya, tapi untuk sampai ke pencapaian visi misi secara institusional sangat bermanfaat untuk BKD ini. Slide berikutnya untuk untuk individual dosen ini pun dipakai terkait dengan salah satunya adalah penilaian, mungkin ada terkait dengan tukin, juga terkait dengan sertifikasi dosen, juga terkait dengan eligibilitas serdos, eligibilitas dari kenaikan jabatan akademik, ini sumbernya adalah dari BKD. Demikian juga PAK atau bukan PAK, SKP yang kita tahu semua di Permen 1 2023 bahwa nantinya LKD, BKD dan menjadi sumber bagi penilaian dari SKP periodik, yang nanti SKP periodik ini bisa dikonversikan ke angka kredit konversi dan penilaian kinerja sesuai dengan kalender akademik. Berkaitan dengan isu ini, Ibu Bapak semua, kami sudah membuat naskah urgensi dan juga draft Permen PAN RB supaya nanti bisa dikaji lagi bahwa dosen tidak penilaian untuk kumnya tidak hanya SKP saja. Karena kalau SKP saja itu tentu akan sangat berat bagi dosen untuk memenuhi menjadi guru besar. Kami perhitungkan dari LK sampai ke guru besar saja mungkin butuh waktu 5 tahun untuk bisa mencapai KUM 450 karena per tahun dengan sangat baik itu hanya 56,25. Jadi mohon dukungan Ibu Bapak semua. Kebetulan Harmon revisi Permen 44 ini sedang berjalan. Minggu ini adalah tahapan final. Kami sudah melakukan Harmon ini hampir 5 hari Ibu Bapak semua karena ternyata isu ini sangat seksi gitu ya. Jadi banyak sekali diskusi hangat sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk proses Harmon. Kemudian setelah ini kami akan lakukan pendalaman di dalam Juknis, sehingga kami perkirakan Juknis akan sudah bisa kami sosialisasikan di pertengahan Desember ini, tapi kami nanti akan sampaikan beberapa bocoran seperti itu karena di Harmon sudah fix, jadi kami nanti bisa sampaikan. Kemudian setelah itu kami melakukan Harmon untuk yang Permen PAN RB tadi, supaya kami sebutkannya di situ di atas SKP, kita minta dosen mendapatkan lex spesialis atau jabatan fungsional yang bersifat khusus, yaitu dengan menambahkan AK prestasi, yaitu penilaian terhadap publikasi yang dipunya, yang oleh dosen sudah hasilkan seperti itu. Jadi supaya antara dosen satu yang produktif dengan dosen yang lain yang kurang produktif itu tentu secara signifikan berbeda. Jadi nanti mohon dukungan ya Ibu Bapak semua, kita tidak dinilai hanya SKP saja. Kemudian slide berikutnya, ini pengelolaan kinerja dosen.
eh, alur pelaporan kinerja yang ada dari mulai yang kaitannya dengan BKD ya, kemudian nanti akan kita dapatkan laporan BKD tersebut. Mudah-mudahan teman-teman semua di IPDN selalu sadar di dalam pengisian BKD-nya dan selalu yakinkan ketika kita melakukan aktivitas yang kita lakukan dengan sepenuh hati, ya BKD-nya nanti harusnya sampai memenuhi gitu ya. Artinya kalau ada hal yang kurang memenuhi, tolong direfleksikan mengapa. Karena ini sangat berpengaruh ya untuk persyaratan. Kemudian slide berikutnya, ini untuk cara penilaian SKP. Nanti tentu ini sangat berguna bagi pimpinan bagaimana menilai sangat baik, menilai baik, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya. Ini terkait dengan angka konversi ya, yang dari Permenpan 1 2023 yang kami sebutkan tadi. Kalau sangat baik ya, sangat baik di levelnya lektor kepala itu kalau kita lihat itu kita dapat sekitar 56,25 ya yang ahli media itu 56,25 yang sangat baik 150%. Coba kalau butuhnya misalkan LK 400 sampai 850 butuh 450, butuh 450 dibagi 56,25. Bisa dihitung secara pasti berapa lama dari LK ke guru besar. Itu sesuatu yang tidak mungkin, sehingga ini yang perlu perlu kita lakukan meminta untuk pengaturan khusus untuk jabatan fungsional dosen. Slide berikutnya. Berikutnya untuk yang lain, masuk ke jabatan akademik dosen Ibu Bapak semua. Kami ingin memotivasi semua dosen, termasuk dosen IPDN, untuk memperhatikan karir. Karena kita sudah mengikatkan diri, ya, berkomitmen, kita berprofesi sebagai dosen. Maka ya sejak sekarang atau sejak awal, kalau mungkin kita agak kelewatan, maka sejak sekarang kita berkomitmen mempunyai perencanaan untuk jenjang jabatan akademik dosen. Tentu harapan kita semua, harapan masing-masing itu bisa sampai ke jabatan akademik tertinggi yaitu profesor. Kemudian slide berikutnya. Terkait dengan masa transisi kemarin untuk memberikan kepastian hukum, sudah ada Kepmen 63M tahun 2025 yang akan berakhir di 2025 ini. Di 2025 ini kami sedang proses penyelesaian penilaian gelombang ketiga. Kami masih butuh beberapa waktu karena nanti pun kami jam 2 ada pleno hampir setiap hari Ibu Bapak semua untuk meyakinkan proses yang kita lakukan. Kemudian ada memungkinkan, tapi ini masih sedikit, masih bocoran saja Ibu Bapak semua, bahwa di Desember, pertengahan Desember ini, kita akan buka tapi yang khusus BUP atau batas usia pensiun. Yang batas usia pensiunnya kurang lebih sampai April 2026. Jadi ini sedang kami buat untuk surat edarannya, tapi mohon nanti menunggu ya Ibu Bapak semua, karena nanti untuk kepastiannya kami menunggu juga arahan dari pimpinan. Kemudian nanti di sembari jalan kita sosialisasikan hal yang ada di revisi Permen 44 nanti dan juknisnya. Nanti di 2026 itu kita akan menggunakan Kepmen yang baru. Kami memproyeksikan atau memperkirakan dari timeline yang kita punya, itu nanti bulan Maret kita akan membuka gelombang 1 untuk yang menggunakan regulasi yang baru ini. Slide berikutnya, nanti kami akan sampaikan beberapa perbedaan mendasar. Ini kami buat alur untuk proses penilaian rektor kepala. Kami punya tim pleno yang bekerja sungguh luar biasa sampai malam untuk bisa memeriksa hasil dari asesor, dan juga kami prioritaskan misalkan untuk yang BUP, misalkan untuk yang bidang yang asesornya masih sangat sedikit, jadi kami memastikan hasilnya, tapi memang tidak bisa semuanya karena
hampir usulan setiap gelombang itu mencapai 4.000 sampai 5.000.